Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Alkitab kita dari kitab Yakobus. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus, Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 8. Kita akan baca berganti-gantian. Iman dan hikmat. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, surat Yakobus yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada di perantauan. Karena pada saat itu orang-orang Israel mereka menyebar ke berbagai negara. Karena memang dari sononya sudah sekian lama orang Israel ini berada di dalam penjajahan, berada di dalam situasi yang sulit. Dan orang-orang Yahudi atau keturunan daripada Yakub, mereka ini berada di beberapa negara, termasuk di Eropa, termasuk di Asia dan lain sebagainya. Di satu sisi mereka ini sudah belajar tentang firman. Mereka banyak yang menjadi orang Kristen. Mereka banyak yang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka ketika ada di rantau, Injil disampaikan ke sana, kemudian mereka percaya kepada Yesus. Hati mereka sungguh-sungguh kepada Allah. Namun di dalam perjalanannya mereka banyak sekali menghadapi tantangan, banyak sekali menghadapi aniaya, banyak sekali mereka menghadapi yang namanya diasingkan, disingkirkan, bahkan dipenjara. Karena itu surat Yakobus disampaikan kepada orang-orang yang percaya, yang ada di luar, yang selain daripada di tanah Israel itu. Supaya mereka kuat, supaya mereka jangan mundur, supaya mereka tetap berpegangan kepada Allah, supaya mereka tetap tekun apapun yang terjadi. Apakah itu pengaruh daripada lingkungan? Apakah itu pengaruh daripada keluarga? Apakah itu pengaruh daripada pekerjaan? Apakah itu pengaruh dari apapun yang sebenarnya menekan hidup mereka? Maka Yakobus mengatakan, kamu jangan menyerah. Kamu jangan menyerah. Apapun yang kamu hadapi,
Kamu jangan mundur apapun situasi yang engkau akan jalanin. Karena itu dikatakan kalau engkau menghadapi masalah-masalah, engkau menghadapi pergumulan hidup, kalau engkau menghadapi situasi yang tidak mengenakan kepadamu, maka dikatakan ayat 2, saudara-saudara, anggaplah sebagai apa? Suatu apa? Kebahagiaan. Apa yang dikatakan dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Apabila kamu apa? Jatuh ke dalam apa? Hah? Berbagai-bagai pencobaan. Enak enggak itu? Enak enggak kalimat ini? Enggak enak. Enak enggak? Anda disuruh menderita. Berbahagialah katanya. Enak enggak kalimat itu? Ngerti maksud saya? Yang saya maksud ngerti enggak? Jangan nanti enggak ngerti. Kalau kalimat ini katakan coba kita perhatikan baik-baik. Coba kita baca sekali lagi sama-sama. Saudara-saudara, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mana enak kalimat ini? Semua kita pasti menghindari namanya apa? Pencobaan. Bahkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tidak gampang pencobaan itu. Tidak gampang. Tetapi Yakobus berkata, engkau kalau seandainya engkau ada di dalam itu, engkau berbahagia. Engkau berbahagia. Kenapa Yakobus mengatakan demikian? Karena ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan apa? Menghasilkan ketekunan. Oh, rupanya lebih besar daripada persoalan itu. Apa yang terbesar dari persoalan itu? Yaitu ketekunan. Kadang orang kalau dia aman-aman saja, semua baik-baik saja, semua lurus-lurus saja, di rumah semuanya lengkap, ada makanan, anak-anak semuanya baik, pekerjaan semua menghasilkan, semuanya baik. Saya tidak yakin orang-orang seperti ini akan tekun di dalam Tuhan. Tidak yakin saya. Tidak yakin. Atau sebaliknya, orang yang selalu dalam kesusahan juga kadang-kadang tidak akan bisa kuat untuk selama-lamanya. Betul? Coba kalau kita terus menerus menderita, mungkin kita juga akan putus asa. Betul? Kalau istri kita terus begitu tidak berubah-berubah, sudah diajarin tidak berubah-berubah, lama-lama kita bonyok juga. Atau sebaliknya, suami kita begitu terus tidak berubah-berubah. Apa yang paling kita benci itu yang terus diulang-ulang. Jangan kau selingkuh. Aman sebulan. Bulan kedua ulangi lagi, muncul lagi wanita yang berbeda. Jangan kau dekati wanita lain. Aman sebulan. Ulangi lagi 3 bulan kemudian. Lama-lama bosan juga kan. Ya wes lah, gak apa-apa gitu. Tetapi dikatakan di sini saudara, pencobaan itu mendatangkan ketekunan karena dikatakan sebenarnya yang terbaik adalah ketika ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang supaya engkamu ada menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna,
utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Itu saudara yang dimaksud di situ adalah bagaimana orang itu memahami, bagaimana orang itu mengerti bahwa apapun yang dialaminya, apapun yang dijalaninya, itu adalah atas izin Tuhan. Apapun yang terjadi atas dia adalah atas izin Tuhan. Kemudian bagaimana dia makin lama makin mendekat kepada Allah. Makin lama imannya meningkat. Makin lama hidupnya semakin sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang dimaksud di situ. Makin matang. Engkau menderita, engkau tekun berdoa, engkau mencari Allah, kemudian engkau diizinkan dirimu diubah, diperbaharui sehingga engkau menjadi sempurna. Tetapi ketika mundur, ketika dalam proses itu mundur, ketika dalam proses itu jauh, ketika dalam proses itu meninggalkan Tuhan, ketika dalam proses itu menyerah, maka itulah yang akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu, kalau kita mengalami pencobaan apapun itu, kita belajar berdamai dengan diri kita. Amin. Kita belajar berdamai dengan keadaan kita. Kita belajar menerima keberadaan kita. Kita belajar itu. Karena tidak akan pernah semua keinginan kita, tidak akan pernah semua kemauan kita akan terpenuhi dengan sempurna. Tidak akan itu. Maka Yakobus berkata, berikan aku hikmat. Saudara, dikatakan di situ, jikalau ia mempunyai apa? Ayat berikutnya. Tetapi apabila kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada orang semua, ya. Hikmat. Saya sering menyampaikan ini, hikmat. Hikmat pengetahuan dari Allah. Hikmat pengertian daripada Allah. Ketika hikmat dan pengertian yang dari Allah itu datang, membuat hati kita damai. Sekalipun yang kejadian itu masih tetap seperti itu. Ketika hikmat itu Allah berikan kepada kita, hati kita menjadi tentrem. Ketika hikmat itu Allah berikan kepada kita, kita menjadi orang yang bisa memahami peristiwa itu. Begitu saudara. Hikmat itu penting. Hikmat itu sangat perlu dalam hidup kita. Hikmat itu kita butuhkan setiap saat. Dalam mengatasi banyak persoalan, hikmat itu sangat perlu. Apapun yang akan kita jalani. Saudara, musim corona ini banyak sekali membuat rusak, hancur. Saya dengar kemarin Giant tutup, Garuda mau tutup, apalagi perusahaan-perusahaan besar banyak yang gulung tikar, hancur, akan banyak PHK, banyak sekali sekarang menderita orang. Makanya selalu dikatakan dalam musim seperti ini makan saja kita bisa itu udah syukur. Makanya dikatakan jangan aneh-aneh. Makan saja itu sudah syukur. Jangan orang berpikir untuk hebat-hebat untuk sekarang. Enggak. Karena situasi yang sangat sulit. Ya, makan saja. Apalagi untuk sekarang wisata hancur, sekolah-sekolah banyak sekali nggak karu-karuan. Ini masuk SMA,
Kemarin orang-orang dari Indonesia Timur, kebetulan kita ada grup dikatakan, aduh anak kami ini nggak tahu nanti bagaimana. Orang gurunya nggak pernah belajar sama muridnya. Sudah hampir 2 tahun, mereka 1,5 tahun, nggak tatap muka. Gurunya hanya kasih ini bahanmu, pelajari sendiri. Susah. Kemarin anak kami, Stephen, kita daftarkan ke SMA negeri. Tidak diterima saudara. Saya bilang ngeri sekali. Salah apa? Salah memahami. Kemungkinan waktu jalur prestasi dia bisa diterima SMA 6. Kami tidak daftar di SMA 6. Kami daftar di Singosari. Ternyata di Singosari membludak. Masuk jalur zonasi. Zonasi tidak diterima. Bahkan saudara, saya WA wakil bupati. Saya ini begini-begini kena sama wakil bupati loh. Saya WA, Pak, tolong bisa enggak anak saya? Tidak bisa. Wakil bupati pun tidak bisa untuk masuk. Bayangkan. Jadi jalur zonasi mulai dari arah apa ini Sapteronggo ke sana itu tidak bisa. Semuanya susah. Hati kita sedang susah, ya. Tetapi jauh sebelumnya ada 2 sebenarnya kesalahan kami. Kesalahan pertama, waktu dia kelas 2 mestinya kita sudah prediksi akan terjadi seperti itu. Mestinya ada teman bilang pindah aja ke rumah saya alamatnya. Tapi waktu itu kita tidak terpikir untuk dia pindah ke alamat. Masuk ke kakaknya. Yang kedua, kesalahan kami adalah apa? Kurang hitung-hitungan. Tetapi saya bilang, saya tidak mau anak saya di tempat yang tidak jelas. Maka waktu itu saya bilang, feeling saya, saudara tahu feeling? Feeling itu apa? Perasaan. Feeling mungkin lebih tinggi daripada perasaan. Prediksi. Saya bilang, Stephen ini tidak akan masuk ke negeri. Itu feeling saya. Setelah membaca, melihat. Bukan karena nilai. Seandainya jalur zona jalur rayon, pasti dia masuk negeri karena nilainya bagus. Tetapi karena masuk zonasi, nilai bagus, gugur. Saya feeling, maka saya bilang harus daftar ke Koryesu. Jauh hari sudah daftar Koryesu. Saya sudah yakin. Ternyata lupa Mama Stephen gak daftar-daftar. Aduh, untung juga cerita dengan kawan. Oh, saya dengan bangga, anak saya sudah daftar Koryesu. Datang Mama Stephen, belum. Kaget saya. Tapi akhirnya kita kejarlah. Ternyata masih bisa. Akhirnya dia daftar di Koryesu. Apakah sudah terjawab persoalannya? Belum juga. Karena Koryesu itu harus sediakan uang 15 juta. 15 juta saudara. Saya bilang bagaimana? Puyeng. Susah hati, pasti susah hati. Dari mana kita cari? Masuklah si kecil lagi. Besok mau masuk lagi. Kami akhirnya saya bilang kita survei, lihat sekolah, udah daftar di sini saja. Mungkin nanti dia akan ikuti jalur prestasi karena berdasarkan jalur prestasi dia mestinya memenuhi syarat karena dari rapotnya dia memenuhi syarat. Tapi salah strategi lagi, belum tentu juga bisa diterima karena kita ada terikat dengan zonasi. Dia sekolah di kota tidak boleh masuk ke kabupaten. Orang kabupaten tidak boleh masuk ke kota. Sekarang SMP begitu. Jadi karena dia sekolah di kota, maka dia harus mencari SMP di kota. Tapi kalau dia nggak diterima bagaimana? Sudah kita daftarkan di sekolah lagi, di tempat di sana.
Artinya apa mau saya ceritakan ini? Kita selalu berdoa untuk mereka. Tetapi ketika Tuhan memberi jalan, memberi kita hikmat, memberi kita pengertian, maka itu harus kita lewati. Amin. Kalau kita berdoa, Tuhan beri petunjuk, kita jalanin. Itulah hikmat. Kalau kita berdoa untuk istri kita yang rewelnya minta ampun, atau suami kita yang kacaunya enggak karu-karuan, ketika engkau berdoa, kalau Roh Kudus mengatakan engkau diam, engkau harus diam. Kalau Roh Kudus berkata engkau berbicara, haruslah engkau berbicara. Begitu juga masalah kehidupan. Kalau Tuhan suruh kita melangkah, amin. Itulah dibutuhkan hikmat itu. Itulah dibutuhkan hikmat daripada Allah. Supaya kita melangkah. Karena hikmat itu selalu mengalahkan akal budi manusia. Dan kita akan dibawa kepada sesuatu dengan tujuan. Tetapi jikalau tujuan itu kita tidak bisa memahami, akhirnya tujuan itu menjadi sesuatu yang menurut kita tidak memuaskan. Percayalah, di belakang itu pasti ada rancangan Allah jauh lebih sempurna. Harus begitu. Karena tidak semua keinginan kita terpenuhi. Tidak semua kemauan kita terpenuhi. Tidak semua. Kita ingin berbuat. Kita ingin melakukan sesuatu. Kita ingin supaya hebat. Tetapi kenyataannya kita selalu tidak mengalami seperti itu. Kadang-kadang yang justru kita dapatkan kekecewaan. Keluarga kita mengecewakan. Orang tua kita mengecewakan. Anak-anak kita mengecewakan. Orang yang kita harapkan untuk menolong kita itu mengecewakan. Kita berdoa supaya kita lepas daripada masalah itu. Tetapi masalah itu tidak lepas-lepas juga. Saudara, kita semua sudah tahu yang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini saudara, sapu tangannya, tahu sapu tangan? Itu ketika dibawa orang sebagai alat mendoakan orang itu sembuh. Sapu tangannya, bukan Paulusnya. Tetapi kenapa? Rasul Paulus berkata, aku sudah berdoa 3 kali untuk penyakit di dalam tubuhku. Sampai sekarang Tuhan tidak mengambilnya. Bahkan dikatakan cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu. Paulus loh. Kadang-kadang otak saya nggak sanggup memikirkan itu. Saya kasih contoh. Saya sering megang pulpen. Walaupun jarang menulis. Hanya gaya-gayaan saja. Kemana-mana saya megang pulpen. Gini, ya kan. Pulpen ini ketinggalan. Kemudian pulpen ini Anda bisa menyembuhkan orang lain. Tetapi kenyataannya saya sendiri banyak penyakit. Itulah gambarannya. Seperti itulah Paulus. Maka kita orang normal berkata, kenapa pulpen ini tidak menyembuhkan saya sendiri? Itu yang dikatakan, Paulus sudah berdoa, Tuhan angkatlah penyakit ini. Tetapi Tuhan tidak mendengar. Kurang apa Paulus? Kurang apa tekunnya? Kurang apa pengorbanannya? Kurang apa hatinya kepada Allah? Tidak ada yang bisa meragukan tentang imannya, pengorbanannya. Berapa banyak dia membuka gereja di tempat lain.
Berapa banyak dia sudah memenangkan jiwa. Namanya dicatat sepanjang sejarah. Tetapi ketika dia berdoa, justru doanya tidak didengar oleh Tuhan. Ketika dia pergi menginjili, ketika dia pergi membangun jemaat, ketika dia membangun jemaat, justru dia kekurangan uang. Waktu itu mestinya dia berdoa, Tuhan, di mana? Bukankah aku melayani Engkau? Tuhan, bukankah aku semestinya sudah memberitakan Injil? Tuhan, bukankah aku sudah setia? Tetapi masalah perutnya saja dia kekurangan. Masalah hidupnya saja dia kekurangan. Sehingga itu yang membuat dia harus bekerja. Membuat tenda selama 3 tahun. Kenapa? Kenapa Paulus mengalami itu? Kenapa dia tidak disembuhkan oleh Tuhan padahal dia menyembuhkan banyak orang? Itu misteri, saudara. Misteri. Tetapi Paulus ini dia bertekun sampai mati. Bertekun sampai akhir hidupnya. Ada yang mengatakan dia ini dibunuh setelah dipenjara. Catatan gereja menyatakan dia mati dibunuh. Kenapa dia berdoa tidak di Tuhan keluarkan? Kenapa gereja disebut benih gereja adalah darah martir adalah benih gereja? Kenapa harus mati dulu orang di situ? Kenapa? Kenapa orang menderita dulu? Kenapa harus dianiaya dulu? Saudara, karena itu ketika kita mengalami banyak tantangan, tidak boleh menyangkal Tuhan. Amin. Ketika engkau tidak memenuhi tidak mendapatkan apa yang menjadi impianmu, engkau jangan menyangkal Tuhan. Jikalau Tuhan tidak mendengar doamu, bukan dia tidak mendengar doamu. Karena ketika engkau menerima dia sebagai Tuhanmu, menerima dia sebagai Allahmu, Roh Kudus itu ditaruh di dalam hidupmu, maka semua keluhan-keluhan isi hatimu itu sampai kepada dia. Sampai waktunya, kapan yang tepat jawaban itu akan dia dengar, akan dia di situ. Dia menantikan ada sesuatu yang Allah harapkan untuk kita. Ingat, seperti yang sering saya katakan, tindakan kita hari ini akan selalu menuju kepada kekekalan. Allah mau melakukan sesuatu bagimu hari ini, tujuannya adalah untuk kekekalan. Makanya kepada anak-anak saya bilang, waktu kelas 2 SMP, waktu kelas 1 saya bilang kurangin itu game. Karena kalau kau tidak kurangi game sekarang nanti akan mempengaruhi ke depan. Tapi ngonyok juga kan, bandel kan. Sekarang terasa toh. Kamu main game di kelas 1, kelas 2 SMP. Akibatnya adalah tidak bisa masuk SMA sesuai dengan keinginannya. Gitu. Kamu bertindak hari ini seperti ini, mempunyai dampak 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang. Makanya aku bilang sama Stephen, belajar dari sini. Jangan nanti SMA kamu ulangi hal yang sama. Sehingga engkau nanti tidak bisa masuk perguruan tinggi sesuai dengan keinginanmu. Karena tindakan kita hari ini akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan yang akan datang. Begitu. Saudara, karena itu Yakobus selalu katakan, kalau engkau mengalami kesulitan, mengalami kekurangan pemahaman tentang rencana Allah dalam hidupmu, mengalami banyak pergumulan dalam hidupmu, tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, mintalah hikmat kepada Dia dan engkau memintanya jangan iman. Minta dengan iman.
Apa yang engkau pahami bahwa itu sesuatu yang benar, tujuan yang engkau inginkan itu adalah untuk benar, maka mintalah itu dengan iman dan jangan bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Teorinya gampang. Kadang-kadang di lapangannya susah. Karena itu saya meminta kepada kita belajar untuk itu. Belajar dan terus belajar untuk mencapai iman sempurna. Tidak gampang. Bukan karena berapa lama engkau menjadi Kristen. Bukan berapa lama engkau melayani. Bukan berapa lama engkau hidup di dalam ini. Bukan. Tetapi bagaimana engkau sehari demi sehari terus tinggal di dalam Dia. Itu yang terpenting. Kadang-kadang seperti kami sudah terus-menerus melayani. Kadang-kadang bisa menjadi tidak begitu greget. Makanya selalu kita katakan, berdoa, doakan kami. Karena apa? Karena tantangan itu, situasi itu bisa mempengaruhi. Minta hikmat, minta penyertaan Allah, minta kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang baik, yang maha baik. Jadi belajar. Yang muda-muda belajar, anak-anak muda belajar. Belajar dan terus belajar. Belajar bagaimana beriman. Belajar bagaimana bergantung kepada Allah. Belajar bagaimana mengikuti kehendak Allah. Terus. Iman itu terus dilatih. Seperti seorang pemain bulu tangkis yang profesional. Kelihatannya gampang toh. Main bulu tangkis itu kelihatannya gampang. Kita pun bisa. Tapi ketika ketemu yang pinter, yang hebat, apakah kita bisa? Belum tentu. Bisa kita melawan mereka? Tidak bisa. Sama ketika kita melawan bertemu dengan setan. Setan itu loh sudah mahir. Pinter dia, licik dia. Ketika dia menghadapi kita, kalau kita tidak terus dalam ketekunan, tidak terus dalam firman, tidak terus lengket di dalam persekutuan, dia jauh lebih pintar daripada kita. Karena itu dibutuhkan ketekunan. Sama seperti pemain bulu tangkis. Sama seperti pemain musik. Sama seperti pemain yang bisa operasional laptop. Semua membutuhkan proses ketekunan. Tidak ada yang instan, saudara. Apapun itu, apalagi iman. Jangan orang berharap, gampang ikut Tuhan, gampang. Datang berdoa, gampang. Datang ke gereja, gampang. Enggak segampang itu. Enggak. Karena itu dibutuhkan ketekunan. Supaya menjadi orang yang betul-betul anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Hatinya melekat kepada Allah. Imannya, dirinya, sehingga pergumulannya ketika itu ditanyakan kepada Tuhan, Roh Kudus itu akan memberi dia jawaban. Amin. Ketika kita bergumul seperti Paulus, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku. Bagi dia, Tuhan terima kasih. Sehingga dia tidak harus ngotot, dia tidak harus meraung-raung, dia tidak harus nyalahkan Tuhan. Tidak. Ketika dia berdoa, Tuhan menjawab. Ini loh jawabannya. Dan saya percaya, orang yang tekun berdoa, orang yang tekun mencari wajah Allah, orang yang tekun di dalam firman Allah, pasti, bukan mudah-mudah, pasti Tuhan akan menolong. Pasti.
karena itu saudara, kenapa kita selalu bilang, Mama Stephen doakan anak-anak ini supaya jodohnya kelak baik. Artinya ketemu sesuai dengan kecocokan dia. Sesuai dengan rencana Tuhan bagi dia. Dari dulu kami doakan. Karena saya percaya, tindakan kita hari ini mempengaruhi ke depan. Betul? Anda belajar hari ini, Anda akan mendapatkan hasil ke depan. Gitu. Ya. Berdoa dan minta kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan goyah, tetap tekun, tetap percaya. Dan kalau Tuhan menuntut engkau buat ini, lakukan. Amin. Jangan ngotot. Kalau ngotot tidak ada gunanya juga. Kamu berdoa sesuai dengan keinginanmu, sesuai kepuasan hatimu, tidak bakalan bisa juga. Tetapi biar Tuhan memimpin. Tuhan memimpin. Kalau terbuka jalan, melangkah. Terbuka jalan, melangkah. Terbuka jalan, melangkah begitu. Terus. Ya, saya saudara selalu mengatakan kepada anak saya, hidup kita tidak boleh malas. Sekarang Stephen bantu saya banyak dalam hal karena kita bikin YouTube, khotbah, wawancara, khotbah orang kita masukkan supaya orang bisa mendengar Injil, orang bisa mendengar. Tapi kita terus belajar. Bagaimana ini, bagaimana itu. Terus, sementara bagian itu adalah hal yang baru bagi kita. Bagian melukis itu hal yang baru bagi kita. Tapi saya bilang, Tuhan, ini situasi yang sulit. Tidak mungkin saya tinggalkan lagi pergi ke Medan, sekarang situasi sulit. Tidak mungkin saya lagi bikin usaha yang lain, situasi yang sulit. Apa Tuhan yang bisa saya kerjakan? Yang bisa, saya memang tinggal di rumah karena COVID. Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan saya pengertian. Sekalipun hal itu baru bagi saya, tapi saya akan berusaha untuk belajar. Maka ketika mulai belajar melukis, sesuatu yang baru, saya tahu melukis itu harus kuliah. Makanya ada sekolah apa itu yang di Jogja itu? Sekolah seni apa? Ya, Institut Seni. Saya tahu, sementara saya megang kuas saja nggak pernah megang kuas lukis. Sementara entah itu pun saya nggak tahu, pokoknya beli aja. Ketika dicuin, kayak seperti lumpur, akhirnya nggak terpakai. Seperti kotoran tai ayam. Oh ini lebih bagus. Maaf, ini seperti apa? Seperti air. Yang mana yang benar nih? Untuk mengenal itu saja saudara setengah mati. Untuk mengenal, untuk bisa memegang kuas saja setengah mati. Tetapi saya katakan, Tuhan, saya tidak tahu solusi apa yang saya harus buat. Berikan saya hikmat, berikan saya pengertian, berikan saya jalan. Karena itu yang bisa saya kerjakan. Termasuk, sekarang kita bikin YouTube. Sekarang anak saya mahir cara mengelola menggunakan komputer. Mulai dari Photoshop, potong-potong, dubbing, rekam, itu sudah bekal bagi dia. Makanya selalu saya bilang, suatu saat kalau papa udah nggak ada, kalian tidak mungkin lagi pengangguran. Kenapa? Karena kalian sudah ada bekal. Karena itu zamannya sekarang. Anda menguasai komputer, Anda menguasai teknologi. Apakah itu mudah saya pelajari? Enggak, sampai mau maaf kata itu sampai mual-mual. Otak ini beku. Tetapi saya bilang, Tuhan aku minta, beri saya pengertian, beri hikmat, bagaimana membuatnya, bagaimana memulainya, dari mana memulainya. Dan harus saya mulai, dan harus saya kerjakan. Saudara, saya rindu anak-anak muda. Kita semua harus punya iman. Amin. Karena kita punya Allah yang tidak terbatas.
Kita yang sering membatasi Allah itu. Tetapi Allah itu tidak terbatas. Bertekun. Kalau engkau punya masalah pribadi, masalah hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan keluarga, dengan siapa. Tuhan, beri aku hikmat. Jikalau engkau punya penyakit, Tuhan, beri aku hikmat. Bagaimana aku menghadapi penyakit ini. Jikalau engkau punya kekurangan, Tuhan, beri aku jalan, petunjuk, supaya bertemu dengan orang-orang. Itu karena Allah itu Allah yang tidak terbatas. Amin. Allah itu Allah yang tidak terbatas. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau mau melangkah atau tidak? Apakah engkau mau memulai atau tidak? Apakah engkau harus berkata tunggu besok? Atau engkau berkata aku tidak mampu, aku tidak punya modal, aku tidak punya kemampuan. Kalau itu yang kita bicarakan, tidak akan pernah memulai, tidak akan pernah ketemu titik temunya, tidak akan. Karena saya percaya orang beriman akan selalu Tuhan tuntun, beri hikmat dan beri jalan. Karena Allah itu tidak pernah terbatas. Yang selalu membatasi itu adalah diri kita. Yang selalu membatasi itu adalah pola pikir kita. Yang selalu membatasi itu adalah diri kita sendiri. Yang selalu membatasi itu adalah kita tidak mau melangkah seperti Petrus. Berjalan di atas air. Itu yang sering. Karena itu berdoa. Semua kita diberikan Allah akal. Semua kita diberikan Allah kesempatan yang sama. Semua kita diberikan Allah waktu yang sama. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengelola waktu. Bagaimana kita mengelola kesempatan, bagaimana kita mengelola berkat Tuhan. Bagaimana kita mengelola potensi-potensi yang ada. Kalau saya bilang Tuhan, aku tidak tahu apa-apa, tapi yang aku tahu gambaran adalah bisa melukis mungkin karena saya mencoba itu yang paling gampang padahal saya tidak pernah melukis. Mungkin saya bilang bikin komputer walaupun saya tidak begitu paham. Tetapi kalau ditekunin, akhirnya menjadi-jadi juga. Saudara, mari dalam situasi yang sulit ini, situasi ekonomi yang tidak menentu, situasi politik yang kadang-kadang enggak karu-karuan, situasi rumah tangga yang tidak jelas, karena banyak tantangan. Saya katakan, berbahagialah, anggaplah itu sebagai kebahagiaan, dan datanglah kepada Allah dan bertekunlah dia supaya ketekunan itu menghasilkan buah dan buah itu enak dimakan. Buah itu bisa memberi kehidupan. Amin. Saya rindu jemaat Tuhan kita semua ada di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya setiap pencobaan, setiap ujian, firman-Mu berkata itu kebahagiaan. Dan kami mau belajar dengan itu. Karena itu berikan kami hikmat pengertian akal budi, supaya kami menjalani hidup ini dengan hikmat-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu. Tolong jemaat-Mu ini ya Bapa, karena jemaat-Mu ini adalah milik-Mu yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Karena itu pelihara mereka. Jangan biarkan mereka meraung-raung seperti yatim. Tetapi karena Engkau adalah Bapa milik mereka, Engkau adalah yang mengasihi, Roh Kudus yang selalu menghibur. Karena itu tolong umat-Mu, sehingga umat-Mu ini tidak ada satupun yang gugur, tetapi mereka ada di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.